Halo guys, ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, sobat, tahukah Anda pemilihan talang air yang kurang tepat itu dapat merugikan kita sendiri ke depan tuh. Rumah kita bisa bocor atau bahkan kerusakan pada atap dan bangunan itu bisa tidak terhindari. Nah, kenapa ya kok bisa demikian? Nah, sobat perlu tahu bahwa karena talang air rumah itu adalah bagian dari sistem pembuangan air yang biasanya memang terletak di pinggiran atap rumah. Yang jelas itu memiliki peranan penting untuk pengelolaan air hujan. Ya, kita harus ingat kita tinggal di Indonesia yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Nah, dari segi kegunaannya, memang talang air itu akhirnya berperan penting dalam pendistribusian air hujan agar air hujan yang turun itu bisa jatuh pada tempat yang aman ya. Tentunya ini membuat rintik-rintik air hujan dari atap itu tidak mengganggu pemilik rumah. Ya, termasuk agar tidak mengganggu kelembapan bangunan dari rumah kita. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, penataan dan peletakan talang air itu menjadi hal yang penting dan berpengaruh pada keawetan rumah. Ya, terutama pada bagian dinding nih, ya. Nah, memang selain talang air itu juga membuat atap itu bisa lebih jarang mengalami kebocoran loh. Ya. Nah, tapi memang ya, sayangnya banyak pemilik rumah yang kurang memperhatikan pentingnya keberadaan talang air ini. Hingga akhirnya jelas kalau musim penghujan seperti ini masalah itu timbul ya. Saat hujan air atapnya meluber ya, bocor ya, dindingnya jadi lembab dan sebagainya. Jadi pada video kali ini saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu kita kenalan yuk sama apa saja jenis talang air yang bisa kamu pilih. Nanti tentu sobat bisa pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, kita langsung aja bahas ya. Talang air apa saja yang bisa sobat semua itu pilih ya. Simak langsung videonya. Nah, ada 4 jenis ya sebetulnya kalau kita lihat dari bahannya ya. Yang pertama adalah talang berbahan PVC, di mana memang ini adalah jenis yang cukup banyak diminati oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena bobotnya jelas, karena PVC dia cukup ringan dan juga lebih mudah dalam memasang ya. Nah, kita dapat mengenali jenis talang air ini memang dari bentuknya yang biasanya ada 2, yaitu bentuk U dan juga berbentuk setengah lingkaran. Ada juga bentuk K, tapi memang jarang ya. Kebanyakan adalah bentuk U dan juga bentuk setengah lingkaran. Dan talang jenis ini itu dapat dijadikan sebagai tempat penampungan air hujan ya. Kelebihannya dari talang jenis PVC adalah jelas. Yang pertama, harganya dia jauh lebih murah ya dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Yang kedua, dari segi berat dia ringan sehingga tidak begitu mempengaruhi struktur. Yang ketiga, mudah dipasang. Dan yang pasti tidak mudah berkarat karena ini PVC ya, dan kebanyakan tidak mengeluarkan bising di saat hujan. Dan kalau terjadi kebocoran itu bisa juga lebih mudah ditambal ya. Nah, jadi memang talang PVC ini itu dapat diandalkan karena bisa dibilang dia cukup awet. Nah, tapi ada juga kekurangannya dari talang jenis PVC ini. Yang pertama, kalau dia kena sinar matahari terus-menerus, yang namanya PVC jelas akan yang namanya getas atau mudah pecah atau retak ya. Dan kalau memang patah itu susah untuk memperbaiki ya teman-teman, kecuali teman-teman sambung kalau patahnya rata. Dan juga yang menjadi kekurangan adalah penggunaannya memang terbatas dan hanya dapat digunakan sebagai tempat penampungan air saja ya. Nah, yang kedua selain PVC itu ada talang berbahan logam ya. Ya, bahan logam itu ada macam-macam juga. Dia meliputi seng, aluminium atau baja ringan atau galvalum ya. Nah, misalnya aluminium nih
Ya, aluminium ini cukup umum juga dijadikan bahan pembuatan talang. Ya, ada banyak kelebihan dari penggunaan material yang satu ini, teman-teman. Ya, salah satunya adalah karena material ini jelas karena aluminium dia lebih tahan korosi dan karat. Apalagi material aluminium itu juga lebih ringan dia dibanding logam-logam yang lain. Ya, nah oleh karena itu proses pemasangannya itu juga lebih mudah. Tapi ada kekurangannya. Sayangnya kalau aluminium yang ringan dan tipis ini dia mudah mengalami penyok, ya. Jadi memang ada kelebihan kekurangan. Kemudian kalau seng gimana? Ya, seng biasanya disebut juga zinc, yaitu biasanya menjadi material bangunan yang termasuk untuk pembuatan talang air juga. Hanya saja penggunaan material zinc atau seng pada pembuatan talang air itu tidak 100% sih, ya. Tapi ada beberapa campuran material lain untuk memperoleh daya tahan yang lebih baik, ya. Dan umumnya memang material zinc ini dia akan menggunakan juga campuran aluminium dan titanium, ya. Nah, tapi memang ketahanan pada karat dan korosinya itu kurang baik dibandingkan dengan talang aluminium, ya, atau talang PVC, sehingga memang ini menyebabkan talang air dengan material seng itu cenderung lebih cepat berkarat, keropos dan kemudian bocor, ya. Ya, ini otomatis jelas membuat Anda harus sering mengganti secara periodik, ya. Nah, kemudian ada juga material galvalum nih, ya. Nah, galvalum itu beda sama seng, teman-teman, ya, karena ini sebenarnya merupakan gabungan dari material aluminium dan juga baja, ya. Makanya tidak heran kalau talang air dari galvalum ini juga ringan seperti aluminium, tapi dia kokoh dan ulet seperti baja, ya, karena dua gabungan material ini itu membuat bahan galvalum pada talang air itu jadi lebih tahan lama, ya, juga tahan panas sih kalau galvalum itu kalau di lokasi-lokasi yang memiliki intensitas matahari yang tinggi, ya. Nah, tapi apa aja kelebihan dan kekurangannya, ya, kalau kita menggunakan talang jenis logam? Yang pertama, teman-teman, dia memiliki daya tahan yang cukup prima sehingga cukup awet. Ya, yang kedua, bobotnya bisa dibilang juga ringan. Dan yang ketiga sama, ya, kalau bocor itu lebih mudah diperbaiki dan juga lebih mudah dibentuk. Jadi teman-teman kalau mau U-nya besar atau mau bentuknya lingkaran bisa, ya. Kemudian dapat digunakan juga pada area tempat yang lebih luas dan juga untuk kapasitas yang mungkin lebih besar. Misalnya mau bikin 60 cm talangnya seperti itu juga bisa, ya. Tapi memang ini ada kekurangannya juga, teman-teman, ya. Kekurangannya adalah berisik, ya. Saat hujan, ya, namanya logam dia akan berisik. Juga membuat suhu di area talang itu lebih panas dibanding sekitarnya. Ya, itu paling kerasa kalau musim kemarau, ya. Nah, pada beberapa logam itu memang mudah berkarat seperti seng. Tapi kalau galvalum dan aluminium enggak sih, ya. Dan dia juga kalau sudah berkarat, ya otomatis harus diganti, ya. Nah, yang ketiga jenis talang berbahan beton cor, ya. Nah, bahan beton cor ini paling kuat, teman-teman, ya. Ini berbeda dengan jenis talang lain, ya, dan juga memang membutuhkan pengerjaan yang cukup lama, ya. Dan biasanya ini dibuat saat kita membangun rumah yang baru dibangun, ya, karena perlu ada persiapan yang matang dan juga perhitungan yang tepat, ya. Perlu ketelitian, teman-teman, dan juga kehati-hatian saat kita membuat talang berbahan beton ini. Kalau enggak, karena kalau timbul kerusakan itu akan sulit sekali diperbaiki, ya. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Jelas karena dari beton cor dia sangat awet, ya. Dapat dibuat dengan kapasitas penampungan yang besar dan juga dia tidak berisik saat hujan, ya. Dapat dirancang rapi dan juga indah sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau pengerjaannya sempurna, jelas talang ini gak mudah bocor, teman-teman.
dan juga sekaligus dia bisa secara struktur menjadi penguat dinding rumah. Ya. Nah, tapi ada juga kekurangannya. Yang menjadi kekurangan jelas proses pengerjaannya lama, harganya juga lebih mahal dan harus dirancang saat awal membangun rumah. Ya, dan kalau tukangnya asal-asalan nih, ya itu bahaya juga karena tidak mudah rekat dan bisa menjadi bocor ya. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah talang berbahan karpet. Nah, jadi ada juga yang berbahan karpet, teman-teman. Ya, karpet di sini jelas itu bukan karpet-karpet bulu ya, tapi menggunakan material plastik ya. Nah, di mana memang teman-teman bisa dapatin di toko material, dan jenis talang ini itu dijual dalam bentuk meteran dan dia punya berbagai ketebalan ya. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangan dari talang berbahan karpet ini? Ya, yang jelas ya ringan, dia mudah dibentuk, lebih murah, dia tidak berisik dan juga mudah diperbaiki ketika bocor. Ya, kalau dari segi ukuran sih bisa disesuaikan ya, karena karpet kan jadi bisa dipotong-potong ya, sehingga daya tampungnya bisa kita sesuaikan. Nah, tapi kekurangannya teman-teman ya, dia mudah lapuk sih ya, karena mungkin perubahan cuaca ya, kemudian juga karena ini karpet ya, dia rentan sobek ya, kalau sobek otomatis bocor ya. Jadi karpet ini memang penggunaannya itu relatif singkat dan teman-teman perlu cek secara berkala. Itu teman-teman, jadi itulah jenis-jenis talang, sehingga teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga tidak bingung lagi saat berbelanja talang air. Oke, itu sedikit informasi dari saya. Nanti di video-video selanjutnya saya akan bahas bagaimana tips untuk memasang talang dengan baik. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan salam.